saya ikuti selama 2017 sampai sekarang kendalanya karena sistem penginputan apa segala macam berubah-ubah. Jujur aja kalau kami di Puskesmas Luaipu ini kami tidak punya orang yang khusus untuk memegang PSPK. Kalau setahu saya, kalau memang data itu mau valid, mau terinput dengan baik, itu harus ada orang khusus yang memegang satu program PSPK. Karena apa? Di PSPK itu banyak sekali ini runtutan-runtutannya. Karena selama ini saya sebagai tenaga promkes, saya koordinator PSPK, adminnya Kesling, sementara Kesling juga program dia sendiri banyak, akhirnya kendalanya di situ. Mungkin itu inilah yang kami rasakan selama ini. Terima kasih. Kami menampung semua permasalahan terkait PSPK, tapi yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya, bahwa tuntutan dari pihak eksternal terhadap hasil pendataan itu animo mereka cukup tinggi gitu ya. Karena mereka kan yang mau saya tanyakan waktu minilo gitu ya, melibatkan lintas sektor itu pernah di feedbackkan ya hasil-hasil itu? Pernah nggak? Untuk PSPK, memang kalau itu kan dia, makanya saya bilang tadi dia berkelanjutan sesuai dengan apa, dari pelatihan PSPK kemudian kita lanjut dengan pelatihan komunikasi perubahan perilaku. Itu kan data dari PSPK itu yang kita ambil. Itu memang beberapa kali kita sampaikan, kita paparkan ini loh data PSPK di lintas sektor. Tetapi untuk selama ini yang pernah tindak lanjutnya itu sampai beberapa persen itu kami baru masalah Jamban. Itu masalah Jamban, terutama di Kelurahan Maluku itu kami bekerja sama dengan pihak Dinseknya itu dari Babinsa, dari Koramil. Nah itu kami sempat bekerja sama dengan itu, jadi mereka semacam ada arisan jaman sehat. Jadi kalau ya salah satu kegiatan kami itu saja dari hasil PSPK dikoordinasikan dengan lintas sektor. Ya, baik. Jadi hasil data PSPK yang dari 2017 kunjungan itu sampai sekarang bahkan aplikasinya sudah mewadahi untuk intervensi lanjut. Jadi yang dulu ditemukan tekanan darah yang tinggi pernah dari follow up. Nah itu lintas programnya bagaimana? Oleh teman-teman program itu kemudian gayung bersambut enggak? Setelah melakukan kunjungan kemudian teman-teman program, karena kami di tingkat provinsi kemarin saya menghadiri pertemuan tingginya provinsi ya waktu di Balikpapan. Yang mereka pertanyakan itu hasil data PSPK kayaknya kok jadi eksklusif orang PSPK saja, tapi orang program tidak mengetahui. Padahal kan tujuan kita PSPK ini bukan program loh. PSPK itu kan tools juga ya, tools untuk mengangkat capaian dan permasalahan yang ada di 12 indikator. Nah kalau kita tujuannya itu, seharusnya kita kembalikan lagi ke jalan yang benarnya gitu ya. Kalau kita mendapati ada orang-orang yang dulunya pernah berobat TB misalnya, kemudian diketahui ternyata minum obatnya tidak teratur atau tidak pernah didiagnosa TB tapi punya gejala TB, itu kan yang harusnya handovernya ke orang program. Sebagai apa? Bahan mereka, daya ungkit mereka untuk kinerja mereka, harusnya itu loh orang-orang yang perlu dijadikan calon suspeknya dulu. Mereka harus melakukan investigasi lagi gitu ya, screening ulang lagi. Betul nggak? Waktu yang didata kemarin katanya ada batuk 1 bulan, sekarang masih batuk nggak? Nah di situ memfilter orang. Jadi kita tidak memberikan subjek validnya, tetapi masih subjek mentah. Silakan orang program mengklarifikasi lagi bahwa itu memang kasus TB bukan. Sebagai suspeknya mereka dulu nggak gitu. Nah itu tuh di tingkat puskesmas internal sendiri sudah berjalan tidak? Nah kalau sudah berjalan, mana bukti dokumennya? Perlu diingat nanti ya kalau untuk bab 5 untuk akreditasi, PSPK itu berbunyi sendiri ya Pak ya? Pak Asian, berbunyi sendiri PSPK itu masuk di dalam babnya. Jadi itu salah satu dokumen telusur, bukan pelengkap lagi waktu yang bab sebelumnya yang dulu. Cuman kalau karena surveyornya terpapar
rapat PSPK iseng-iseng berhadiah gitu ya, tanya punya nggak dokumen PSPK-nya, kunjungan sudah sampai mana? Secara teksnya cuma 3 MP, tapi kalau supaya bisa menghubungkan ke ke koordinasi lintas programnya seperti apa, dibedah RUK-nya waktu itu permasalahannya ini muncul di RUK-nya seperti apa, di RPK-nya seperti apa, kemudian yang dilakukan implementasinya menyelesaikan masalahnya enggak dari 12 indikator tersebut. Nah itu harus komprehensif nanti. Kalau jadi ngomong PSPK itu kita ngomong manajemen, bukan PSPK sebagai yang melakukan kunjungan, kemudian dia juga yang menjadi eksekutor untuk menyelesaikan masalah, bukan. PSPK kan orangnya timnya juga orang puskesmas ini kan, orang program manapun gitu. Tapi waktu misalnya saya sebagai orang keslik menemukan datang ke satu rumah yang isinya di dalam situ ada satu kakak dengan 7 anggota keluarga, ternyata 2-nya hipertensi gitu ya, yang satunya hipertensi minum obat yang teratur, yang satu tidak teratur. Oh si ibu ternyata kayaknya ini calonnya suspek TB gitu ya. Oh si anaknya, si balitanya tidak pernah dipantau perkembangan. Itu kan kompleks ya, kompleks. Apakah saya sebagai keslik menyelesaikan masalah itu? Tidak. Tapi harus di handover ke teman-teman program lainnya. Di sana di RT ini tadi aku datang, ini kompetensi. Nah kalau yang di RT kemarin silakan seorang program. Waktu melakukan di RUK mengusulkan dan pada saat pelaksanaan implementasinya, yang dilakukan kunjungan keluarga itu ya ke suspek yang tadi ditemukan waktu PSPK. Jadi jangan PSPK kemudian menjadi hanya data simpan bank data saja, tidak dilakukan analisa, tidak dilakukan intervensi selanjutnya, tapi program mungkin berjalan sendiri. Program SPM hipertensi, apa indikatornya SPM hipertensi? Penderita hipertensi diberikan pelayanan sesuai standar. Kemudian alasannya nanti SPM-nya rendah untuk hipertensi, alasannya apa? Kami penemuan kasusnya susah mencarinya, sudah datang ke kelompok sini, kelompok binaan sini. Kok kayaknya yang ditemukan kasus barunya tidak. Yang di depan mata ada, tapi SPK itu aja diobok-obok di sana. Pada saat dilakukan pengukuran, tensinya di atas lebih dari 140-190, yaitu jadi calonnya. Tapi Anda sebagai orang program perlu mengklarifikasi ke sana. Nah itu sudah dilakukan enggak? Jadi jangan sampai datanya jadi data sampah saja gitu ya. Sayang. Sebetulnya kalau puskesmas ini mau data apa aja ada. Bagus SPM-nya, Pak. Oh itu masuk bagus SPM. Iya. SPM. Bagus. Kecuali di produktif ya, usia produktif. Enggak kan? Ya makanya usia produktifnya Ya kayak kalau pasien ngomong itu kadang-kadang kebalikan. Jangan gitu pasti kebalikan. Ya gitu. Jadi SPM, PSPK, cara penyelesaiannya gimana? Kalau sistem yang dibuat Bapak Ibu ini tidak dibuat dengan baik, tidak dijamin, ya nggak bisa. Jadi seakan-akan PSPK punya permasalahan sendiri dengan orang-orangnya sendiri, penyelesaiannya harus sendiri. Program tetap aja jalan dengan program masing-masing. Terus apa gunanya gitu loh? Kan sebetulnya dengan adanya PSPK, manajemen puskesmas itu semuanya integrasi dengan program-program yang Bapak Ibu pegang dengan job desk-nya masing-masing. Ya, kalau program kemudian jalan sendiri. Program waktu mengusulkan RUK ke tahun depan sudah menghitung kan? Ada 40 kunjungan keluarga. 40-nya dari mana? Kira-kira aja lah. Tahun kemarin 30, naikkan aja 40. Maka seperti itu. Batil itu. Karena Mas Opi minta RUK-nya sama dengan baik juga. Nah, itu. Jadi masalahnya puskesmas ini ya di hampir semua ya. Kalau sistem manajemennya tidak diterapkan dengan baik, biasanya pengusulan RUK-nya untuk intervensi tidak evidence based. Yang bilang iya buat saya loh ya, ada yang ngantuk ya, tidak evidence based. Datanya berdasarkan apa? Menghitung, betul nggak gitu? Bikin kunjungan keluarga ini orang ini, misalnya TU-nya ya perencanaan. Program PTM berapa yang dikunjungi keluarga tahun depan? Kami 60. Pernah ditanya dari mana? Kata TU, capek nanya-nanya, cuma sudah tahu lah, tulis ini 60. Kalikan berapa? 60-nya dari mana? Nah itu yang bunyi nanti di dokumen Bapak Ibu. Dasar 60-nya itu apa?
30. Tapi yang tercapai cuma 20%. Masalah enggak? Targetnya ketinggian, ya, atau yang Bapak Ibu lakukan sebetulnya tidak efektif, tidak efisien. Kalau datanya ketinggian, 60-80-nya dipertanyakan. Dasarnya dari mana? Kita datanya data BPS, saya hitung aja sekian persennya, mau kira-kira gitu. Naikkan dari data yang kemarin karena 30 aja tercapai cuma 20 yang bisa dikunjungin, dapat hipertensi barunya cuma 4. Oh, tahun ini udahlah nggak usah banyak-banyak, naikkan sampai 35 atau 40. Paling dapat hipertensi barunya 8. Sudah menghitung seperti itu gitu ya. Tapi yang dipertanyakan sasaran Bapak Ibu dari mana? Karena tidak ada. Kalau bunyi sasaran saya bunyikan 84, dapatnya dari mana? Data teman-teman Fiskra itu loh. Itu ada 84, tapi di atas 84 belum tentu dia memang hipertensi baru kan. Bisa aja waktu didatangin kunjungan, ibunya lagi jogging atau lagi cuci-cuci di mana, didatangin ketok rumahnya agak manggah gitu ya, muka ibu itu kebetulan tensinya tinggi gitu ya. Makanya perlu diklarifikasi oleh teman-teman program, tindak lanjuti oleh teman-teman program, dibunyikan dalam RUK-nya, dasar RUK-nya dari analisa masalahnya dituangkan dalam dokumen. Kalau tidak seperti itu, semuanya masih kira-kira dan itu problematika kita bersama gitu ya kadang ya. Ya. Kemudian sistemnya berubah-ubah. Kalau berubah tidak Bu. Jadi kalau dulu aplikasinya memang naik turun ya, nanti bagus, nanti maintenance, nanti lagi error dan sebagainya. Karena 34 provinsi dengan 1000 sekian kabupaten kota diwadahi 1000 sekian desa atau kelurahan gitu ya. Kemudian jumlah puskesmasnya yang ribuan juga, semuanya tergantung pada satu server. Makanya job. Nah sekarang sudah diperbaiki, mereka juga sudah buka macam servernya udah per regional, jadi cukup mewadahi. Saya rasa saya pun sampling aja kalau buka aplikasi pasti mau terbuka, mau aja terbuka. Terus tinggal dilakukan bentuknya. Sekarang yang dipertanyakan kunjungan keluarganya di luar itu selesai enggak? Kalau mau masuk bisa. Gimana? Kalau untuk kunjungan kita ke rumah itu selesai tahun 2019 itu Sudah 100%. itu sudah ya ada beberapa kan 68 di inputnya. kan ada syarat Inputnya tadi misalnya ada yang ini tidak kita masukkan, ada yang baru Ya, 2 bulan 3 bulan, nah itu Di luar dari eksklusi itu berarti 100%. iya Inputnya baru 68. Nah, inputnya berapa? kalau inputnya kita masih inputnya enggak, karena kami terakhir ada input itu tahun 2019 akhir. Setelah itu kami nggak pernah input lagi. Berarti tugas pertamanya untuk Fiskra inputnya selesaikan. Karena 68 itu masih ada selisih 32 ya gapnya dengan yang sudah dilakukan kunjungan. Data masalah yang ada di situ belum menggambarkan. Ya, waktu Anda membuat rankingnya saja prioritas masalah, waktu menyusun nggak usah prioritas dari indikator itu aja kita ranking yang mana yang paling bermasalah, pasti belum tentu yang benar. Bisa jadi waktu itu adalah ODGJ-nya misalnya, tapi waktu 32%-nya lagi masuk bisa berubah. Mungkin yang bermasalah nanti di jalannya, di airnya, di hipertensinya, di rokoknya, nah seperti itu. Jadi dulu dituntaskan untuk pendataannya, tapi sambil tetap dituntaskan pendataannya, boleh 68% itu di breakdown aja per RT atau per kelurahan untuk mapping masalah. Mapping masalah ini dasar untuk dilempar ke Minilog dalam penyusunan RUK Bapak Ibu juga. Jadi waktu menyusun RUK udah tahu RT ini permasalahannya ini, desa ini permasalahannya ini, kelurahan ini permasalahannya ini. Entry-nya yang dilanjutkan bukan Entry-nya pendaftaran. dilanjutkan. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah di aplikasi ada tahun aktif. Jadi kalau tahun aktif, mendatanya waktu tahun 2000 kunjungan yang Dirubah aja. 2017 mau input di 2022 itu sudah nggak bisa. Kalau dirubah tahunnya, Jadi seakan-akan ya Bapak Ibu berkunjungan aja di tahun 2022. tahunnya dirubah aja tanggalnya. Kalau untuk berkas data itu masih tersimpan dengan baik ya, syukur aja waktu banjir itu kan tidak Terselamatkan. karena beda tempat, waktu penyimpanan itu beda tempat, datanya masih ada
satu blok besar itu datanya masih lengkap. Ya. Nyesal nggak Bu? Datanya itu nggak kebanjiran. Nyesal sih tidak, cuma ya itu saya bilang kendalanya kami di sini. Orangnya. Seperti Ya itu. Seperti saya Jadi gini, sampaikan. mungkin gini ya, belajar dari beberapa puskesmas lain, kalau tinggal 32% itu berarti 900 kakak. Kan kata Pak, itu tadi 68% sudah diinput, 32% belum ya. Kira-kira berapa ratus kakak itu? 300? 300-an ya? Karena itu adalah pekerjaan lama, coba keroyokan, ya, keroyokan dulu. Karena ini kan mengulang yang sudah dilaksanakan tapi belum terdokumentasi di dalam aplikasi ya. Silakan nanti itu keroyokan aja dulu, diatur aja nanti dalam waktu 1 bulan ini selesaikan nanti 300 kakak itu. Bagi yang kerjakan inputnya pakai 10 akun survei kan masing-masing input 30 cepat selesai. Nah kemudian kalau sudah selesai semua difinalkan, kemudian ada intervensi lanjut. Intervensi lanjutnya di masing-masing program. Kasih akun survei ke masing-masing program. Dia datang ke kunjungan ke keluarga mana, melakukan intervensinya, misalnya gizinya, kasih suruh dia update data di sana. Berarti kalau yang 32% itu sisa kan kami terdiri dari 3 kelurahan. Itu berarti dari 3 kelurahan kami masukkan atau pilih salah satu kelurahan saja untuk 32% bukan keseluruhan. keseluruhan. Diselesaikan aja semua. Kalau datanya memang formnya masih ada kan? Masih ada. Ya. Karena kan nanti diatur, nanti minta arahannya kampusnya, royokan aja 1 bulan selesai. Hitungan 15 menit itu bisa dimakamkan, bisa 15 menit loh ya. Saya pernah bantuin salah satu puskesmas 5 kakak masuk, bisa. Kan tinggal klik dan waktu mengklik sekarang aplikasinya dia sudah sesuai sasaran. Jadi pada saat di rumah itu tidak ada balita, pertanyaan balita tidak akan muncul di anggota keluarga manapun, udah jadi lebih ringkas. Jadi misalnya usia sasarannya adalah anak usianya di atas 17 tahun semua. Yang muncul nanti cuma pertanyaan hipertensi, rokok, JKM-nya. Dan jambannya, airnya masuk di survei keluarga kan? Udah lebih ringkas. Kalau punya 3 anak usianya di atas 15 tahun semua, pertanyaannya cuma 3 ya. JKM, rokok, hipertensi. Gitu ya. Nanti silakan nanti di bagaimana solusinya, kejar dulu 32%. Nah nanti pada saat survei akreditasi melakukan PK tidak lakukan, mana buktinya? Bukakan aja aplikasinya. Bukakan aplikasinya. Bikin laporan cuma 1-2 halaman. Bunyikan di sana kunjungan keluarga pada tahun 2017 sampai dengan 2019 dengan sasaran, bunyikan sasaran sesuai sasaran Bapak Ibu yang 100% tadi. Sudah data final ya. Data finalnya ternyata punya 988 kakak. Bunyikan sasaran 988 kakak, dilakukan kunjungan 988 kakak. Yang dilakukan intervensi awal ya 988 kakak. 100% dilakukan. Penekanan kepada puskesmas, simpan di RSIK. Bukti melakukan kunjungan dari aplikasi, bukti nanti memang sudah diketahui kepala puskesmas ya dokumentasi, buatkan sedikit analisa masalahnya, tapi connect dengan RUK. Karena ini belum dilakukan, berarti mundur ke belakang RUK yang muncul di 2020 dibikin aja analisanya, disesuaikan yang itu supaya tidak beda gitu. Nanti waktu analisa lebih rajin, kerjaan nggak terlalu banyak gitu, panjang gitu ya. Tapi waktu nanti disanding dengan RUK-nya, udah masuk semua bunyi analisa saja. Jadi caranya mengakali RUK yang 2020-2021 dijadikan dasar waktu nyusun analisa. Tapi untuk selanjutnya, kalau yang akan datang 2023, 2024 datanya dulu supaya intervensi lanjut. Masih ada yang bermasalah intervensi dan sebagainya, tapi ini dijadikan dasar untuk RUK. Gitu ya. Gimana Ibu? Ada lagi yang mau didiskusikan? Atau nanti kalau diskusi lebih teknis nanti kita ke kelompok aja. Oh iya ya, itu bisa ya, tinggal Kita buka. aja sendiri. Kepala puskesmas atau ketua koordinator PSK-nya tinggal
apa. Nanti koordinasi dengan masing-masing program sudah diupdate semua ya, ini Januari sampai Maretnya. Saya mau rekapan, mau cek semua di bulan April. Berarti tinggal nanti petugas baiknya by address, yes, no, no, ya kan? Kalau itu terubah dengan adanya ini intervensi lanjut atau sudah berubah datanya, kan dia akan berubah nilainya, akan mempengaruhi. Makanya itu kan tergantung juga terkait sama program. Jadi maksud saya Mbak Joy, kami punya pikiran bahwa memang perlu waktu, umpamanya satu indikator atau data yang terkait itu sendiri dengan pemegang programnya. Terus dibuka lagi data itu, kan datanya ada di aplikasi. Kemudian nanti pemegang programnya, loh orang ini kan sudah pengobatan TB-nya selesai. Loh kok kamu masih nol? Oh berarti sudah ya? Sudah. Nah maksudnya itu harus di-update, disinkronkan. Nah itu nggak bisa satu hari semuanya, nggak bakalan. Itu perlu jadwal. Nah itu betul maksudnya, tapi kan masih ada data-data yang masih gantung kan intinya belum input tuh. Nah itunya sebenarnya memang itu butuh waktu untuk dibuka lagi gitu loh. Yang 00 ini kayak tadi ternyata jamban sudah intervensi. Nah berarti kan kalau pakai sling, lalu dicek lagi berarti berubah harusnya no jadi yes. Itu akan merubah nilai, bener nggak sih gitu Pak? Ya. Saya ini tanya Betul, cuman mungkin harus duduk bersama kan makan waktu. Makanya saya bilang tadi